Halo sahabat, tanaman apa yang bisa ditanam di lahan sempit? Kalau saya yang ditanya akan saya jawab anggrek. Bagaimana caranya? Silahkan tonton video selengkapnya ya. Halo, sahabat YouTube penggemar anggrek. Selamat datang di channel Koleksi Solis. Judul video kali ini, lahan sempit koleksi anggrek. Sebelumnya, saya ingin menyapa sahabat semua yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Anggrek bukan hanya bunganya yang indah. Menanam anggrek juga tidak memakan tempat. Tidak ada greenhouse khusus untuk anggrek. Jangan khawatir, kita masih bisa koleksi anggrek. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Lanjut. Jadi untuk bercocok tanam itu di lahan sempit ada berbagai cara dan metode sahabat ya. Di antaranya bercocok tanam dengan metode tambulampot, yaitu merupakan metode bercocok tanam di dalam pot, jadi bercocok tanam buah-buahan kebanyakannya ya. Lalu dengan metode hidroponik, sesuai dengan namanya, berasal dari kata hidro yang berarti air. Jadi teknik ini bercocok tanam hidroponik adalah teknik bercocok tanam dengan menggunakan air. Metode hidroponik sendiri ada banyak teknik yang diterapkan. Jadi yang paling populer itu metode hidroponik wick yang memakai sumbu. Juga di lahan sempit itu bisa dengan metode vertikultur. Budidaya tanaman dengan metode ini memanfaatkan bidang vertikal. Jadi sebagai tempat bercocok tanam dilakukan secara bertingkat. Untuk menanam anggrek secara hidroponik sudah saya buatkan video sebelumnya, jadi silahkan ditonton kalau perlu ya. Saya kasih linknya di atas atau nanti di deskripsi. Yang paling murah menurut saya menanam anggrek itu di pohon hidup. Pertumbuhan anggrek akan maksimal karena sesuai atau hampir mirip dengan habitat aslinya. Selain sesuai dengan habitat aslinya, juga kita tidak memerlukan pot. Dan media tanam juga hanya sedikit. Kita tempelkan dengan hanya menambah media tanam moss atau akar kadaka sedikit ya. Jadi bisa juga dengan sabut kelapa. Juga akan jauh dari busuk akar, itu penyakit yang paling ditakuti. Lalu alternatif lain untuk lahan sempit bisa kita menggunakan kawat, bisa dibeli di toko besi. Jadi seperti ini, seperti ram kawat ya, tapi besar-besar. Ini memang peruntukannya untuk pagar sahabat, jadi tahan air ya. Atau bisa kita pasang kawat di sepanjang dinding tembok, jadi cuma modal kawat. Kita bisa gantung pot-pot anggrek di situ. Kalau kita niat
dan mau mengerjakannya, dimanapun bisa kita tanam anggrek. Seperti di sudut rumah ini, kebetulan saya ada limbah bambu mau dibuang juga sayang. Jadi agar lebih alami untuk dinding ini, limbah bambu tersebut saya pergunakan. Yang tidak punya limbah bambu jangan khawatir ya, langsung di tembok juga tidak masalah. Jadi kita masih bisa memanfaatkan dinding yang masih kosong di rumah kita untuk menanam anggrek. Alhamdulillah ini jadi kelihatan lebih alami ya, dan kita juga tidak perlu berulang kali untuk mengecat dinding temboknya, karena kalau bambu kita siram itu dia nggak masalah ya. Jadi kalau tembok kan cepat berjamur, jadi lebih kelihatan cepat kumuh. Selain di dinding-dinding tembok yang kosong, kalau kita tidak mempunyai pohon hidup di depan rumah, kita bisa koleksi anggrek dengan sistem vertikultur. Jadi mempergunakan bidang vertikal ke atas ya, bertingkat. Kita tanam aja di batang pohon mati seperti saya ini nih. Koleksi Dendrobium keritingan ini dari saya tanam seedling ya, kurang lebih umur 1 tahun ini. Alhamdulillah dia hidup. Saya tanam di pohon mati, jadi batang pohon mati. Begitu sampai dari penjual, seedlingnya langsung saya tempelkan di batang pohon mati ini. Alhamdulillah berhasil sahabat ya. Jadi bertingkat gitu, kita susun ke atas, tidak memakan tempat jadinya ya. Seandainya dahan pohon mati juga di tempat sahabat susah ditemukan, jangan khawatir ya, asal ada kemauan pasti ada jalan. Coba solusinya pakai paralon. Jadi kita lilit dahulu si paralonnya dengan tali ijuk, lalu kita tempelkan seedling kita ya yang udah dibungkus akar kadaka atau moss atau tapas kelapa. Tuh ini akarnya juga nggak kalah bagus dari kita tanam di pohon hidup. Jadi sama saja, dia bisa hidup, pertumbuhannya maksimal, akar bagus semua. Jadi ini saya ikat dengan tali rapia. Memang sengaja sahabat, karena tali rapia kalau lama kelamaan dia rapuh, jadi kita bisa buang tali rapianya kalau akarnya sudah mantap mencengkeram dahan pohon mati tersebut. Dahan pohon yang sudah kita tempel dengan anggrek-anggrek bisa kita tempatkan sesuai dengan karakter anggrek yang kita tanam. Kalau saya ini anggrek Dendrobium, jadi saya tempatkan di atas pilar di depan rumah dekat paralon pembuangan air. Saya ikat dengan kawat ke tiang penyangga kanopi. Jadi anggrek-anggrek seedling ini memang dia sudah berada di sini selama 1 tahun. Jadi saya tempatkan di bawah kanopi, tapi dia terkena sinar matahari pagi selama 2 jam di situ. Jadi cocok tempatnya untuk Dendrobium di situ sahabat ya. Kita tinggal tunggu dia berbunga. Kalau kita tanam di batang pohon mati sahabat, jadi kita banyak pilihan. Jadi sesuka hati kita akan ditempatkan di mana. Hasilnya tetap sama seperti batang pohon hidup. Anggrek akan happy. Jadi kebanyakan saya ini tanam di batang pohon mati atau di pohon hidup itu anggrek-anggrek yang sudah kritis ya. Jadi mereka sehat kembali. Semoga video ini dapat menginspirasi sahabat untuk menanam anggrek. Walau lahan sempit, kita tetap bisa koleksi anggrek.
Semoga kita semua sukses menanam anggreknya. Di rumah aja ya. Stay healthy. Semoga kita semua dijauhkan dari virus apapun. Virus corona COVID-19 cepat berlalu dari bumi ini. Jangan lupa bahagia ya. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.